Kehamilan yang berisiko stunting adalah kehamilan yang pertumbuhan janin dalam rahimnya itu lebih kecil dari rata-rata normal. Setiap kehamilan itu harus segera diperiksa di awal. Semakin awal kehamilan itu diperiksakan, maka akan semakin bagus. Perjalanan 9 bulan. Ya, kenapa? Kita akan bisa mendeteksi kalau terjadi gangguan itu paling awal. Tergantung kondisi ibu. Jadi kalau kondisi ibu itu kurang ideal, kan bisa ya. Mungkin masyarakat kita sudah tahu sekarang hampir semua ibu pegang HP. Di situ ada aplikasi untuk mengukur tentang masa tubuh yang ideal. Makanan lengkap, makanan yang bagus, makanan sehat itu bukan makanan mahal. Yang saya peringatkan, hati-hati, jangan mengurangi makan dengan alasan toh saya sudah minum suplemen. Itu nggak bisa. Jadi sebelum kehamilan, pasangan diharapkan melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan genetis enggak pada ibu dan ayah. Di awal-awal Di awal-awal itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama saya Mimi Ketri di Bangga Podcast, podcastnya DPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini kita akan membahas tentang kehamilan dan saya sudah kedatangan tamu ya. Ini salah seorang dokter spesialis ya, Dok. Boleh mungkin diperkenalkan terlebih dahulu, Dokter, silakan. Baik, pada semua Bangga Podcast ya. Saya Dr. Jasarito SPOG dari POGI, Perhimpunan Ahli Kebidanan Kandungan Banten. Baik, dari Provinsi Banten. Provinsi Banten. Kegiatan sehari-hari, dokter? Sehari-hari saya masih praktek sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan. Sudah berapa tahun kalau boleh tahu, dokter? Nah, saya pada dasarnya menjadi dokter spesialis itu mulai atau lulus dari sebagai dokter spesialis kebidanan kandungan pada tahun 96. Jadi, Mbak Mimi belum lahir kali. Bener sekali, Bapak. Masih berbentuk janin. Oh, belum juga itu. Kalau itunya dokter sebelum dunia kedokteran spesialis itu berarti sebelumnya dokter umum. Dokter umum. Ya, jadi fakultas kedokteran. Waduh, saya lebih jauh lagi nih. Saya jadi dokter itu lulus sebagai dokter itu tahun 1983. 83 ke 96 lumayan panjang, Mbak. Oh iya, jadi kan saya berdinas dulu. Saya dinas dulu di Kabupaten Tangerang dari tahun 84 sampai 91. Jadi saya dulu, memang dari dulu orang Tangerang. Di Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang. Oke, mengabdinya di Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Sampai hari ini, dokter. Ya. Oke. Jadi sempat sekolah keluar, kemudian berdinas sebagai spesialis di luar Jawa, tapi akhirnya kembali ke sini lagi. Katanya kalau sudah terlanjur minum air cisadane pasti nggak bisa pergi. Begitu. Iya. Untung saya belum sobat Bangga ya minum air cisadane. Baik, dokter, kalau kita bahas soal kehamilan tadi. Silakan, ya. Dokter mohon izin, kan dokter Jas seorang laki-laki. Kenapa tertarik dengan dunia kehamilan, Dok? Nasib kali ya. Oh gitu ya. Tapi memang menyenangkan. Ya begitulah, mungkin nasib saya membawa ke ranah ini. Jadi memang hampir dari 96 itu 26 tahun ya. Hampir 30 tahun. Lebih ya, 29. Hampir 30 tahun, 29 30. tahun ini pasien saya adalah para ibu terutama. Jadi golongan wanita. Saya tidak pernah meriksa lagi pasien laki-laki. Sebagai ahli kebidanan. Gitu ya. Oke, baik. Kita bicara tentang kehamilan, Dok. Hari ini kita pembahasannya mengenai rahasia kehamilan tanpa stunting, gitu ya. Stunting seperti kita tahu, stunting adalah kurang gizi ya, Dok ya. Biasanya faktor utama penyebab kehamilan beresiko stunting itu apa? Secara gampang dipahami. Jadi kita pahami dulu ya soal kehamilan yang berisiko stunting. Kehamilan yang berisiko stunting adalah kehamilan yang pertumbuhan janin dalam rahimnya
itu lebih kecil dari rata-rata normal dan lebih kecil dari standar. Baik. Nah, itu namanya kehamilan berisiko stunting. Ya. Yang paling utama adalah kondisi ibu penyebab stunting itu. Misalnya, memang si ibu pada saat hamil dia mengalami kurang gizi, misalnya anemia kurang gizi. Anemia itu mungkin kita kenal dengan banyak yang sudah tahu sebetulnya anemia ya. Anemia itu kurang darah. Kalau itu kurang darah. Nah, yang kedua adalah pada ibu-ibu yang memang berat badan tubuhnya itu kurang. Si ibunya. Si ibu. Jadi istilahnya mungkin ibu hamil yang kurus ya. Ibu hamil yang kurus. Nah, ibu hamil yang kurus beresiko untuk mendapatkan bayi stunting. Yang ketiga adalah kondisi-kondisi yang menyertai ibu, misalnya adanya penyakit, terutama penyakit pada ibu yang mengganggu sistem pencernaan makanan. Ya, jadi gangguan pada sistem pencernaan makanan sehingga penyerapan makanan oleh ibu kurang, maka yang dialirkan ke janin juga kurang, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang berkaitan dengan kondisi-kondisi penyakit yang bisa menyebabkan pertumbuhan janin itu terhambat. Misalnya gangguan sistem hormonal dan sebagainya. Nah, itulah hal-hal yang bisa menyebabkan risiko terjadinya kehamilan dengan stunting. Lalu kapan kira-kira si ibu diwajibkan memeriksakan diri saat gejalanya sudah dirasakan? Oh, enggak. Jadi gini, pada dasarnya ya harus dipahami bahwa setiap kehamilan itu harus segera diperiksa di awal. Semakin awal kehamilan itu diperiksakan, maka akan semakin bagus perjalanan 9 ya, bulan. kenapa? Kita akan bisa mendeteksi kalau terjadi gangguan itu paling awal. Nah, sehingga kita punya kesempatan untuk memperbaiki. Seperti Mbak Mimi dan Sobat Bangga tahu bahwa kehamilan itu kan sebenarnya cuma 9 bulan ya. Ya. 9 bulan di dalam rahim, nanti mungkin 60 tahun di luar rahim. Jadi perbandingannya sangat jauh. Nah, yang 9 bulan ini harus betul-betul kita manfaatkan dan betul-betul kita periksa secara intensif, karena dia akan menentukan kondisi sisa puluhan tahun berikutnya. Gitu. Kalau stunting itu terjadi sejak kehamilan, akan sangat berbahaya dengan stunting yang terjadi pada saat bayi itu setelah lahir. Jadi stunting bisa terjadi pada balita, bisa juga sejak intrauterin atau dalam kehamilan. Bedanya apa? Kehamilan yang mengalami stunting, perbaikannya, recovery-nya itu lebih sulit. Lebih sulit. Jadi butuh waktu, butuh upaya lebih besar. Tapi kalau kehamilan pada setelah lahir, maka dengan mengubah pola makan, menambahkan makan makanan tambahan yang bergizi dan sebagainya akan lebih baik. Tapi kalau dalam rahim itu agak sulit. Karena sifatnya lebih bersifat seperti seolah-olah ya, dalam tanda petik kayak bawaan. Kayak stunting bawaan. Ya, itu nah iya benar tuh dok. Karena kan kita nggak bisa ya, orang awam mana tahu itu stunting atau tidak, janin kurus dirasakan dari luar mungkin sama saja gitu kan ya. Makanya harus sejak awal itu sudah harus diperiksa. Harus diperiksa. Tidak harus menunggu faktor-faktor dulu berarti dok ya. Oke baik. Untuk makanan tadi sempat disinggung tentang bergizi, kemudian yang dicerna si ibu, nutrisi kemudian gizi apa sih yang harus dikonsumsi si ibu supaya menjaga itu? Baik. Ya ini sebetulnya pertanyaan ini jawabannya mudah, cuma mungkin apakah seorang ibu melakukannya dengan baik atau tidak, nah itu lain soal. Jawaban mudah. Kita dulu waktu SD diajari tentang makanan sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Itu sebetulnya. Jadi semua makanan ibu hamil itu sebaiknya mengikuti asas 4 sehat tadi. 5 sempurna tadi. Iya. 5 sempurnanya boleh tambahkan, boleh enggak. Tapi yang wajibnya kan 4 sehat. Sunnah tambahannya itu yang sempurna tadi ya. Yang sempurna tadi. Jadi mengandung protein, lemak, kemudian karbohidrat dan zat-zat lain yang dibutuhkan ya. Nah, tergantung kondisi ibu. Jadi kalau kondisi ibu itu kurang ideal, kan bisa ya.
Mungkin masyarakat kita sudah tahu sekarang hampir semua ibu pegang HP. Ya. Di situ ada aplikasi untuk mengukur tentang masa tubuh yang ideal. Ya, perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan, kemudian didapatkan persentase tertentu ya gitu. Nah, jadi lihat aja di situ. Kalau kurang, maka makanannya harus lebih bagus. Lebih ditambah. Kalau lebih, maka makanannya diatur dengan disebut diet. Diet itu sebetulnya mengatur jumlahnya saja, terutama karbohidratnya. Nah, cara makanan yang bagaimana yang sehat? Ya itu tadi. Jadi makanan yang mengandung cukup unsur-unsur 4 sehat, satu. Yang kedua, frekuensi makan yang juga mencukupi. Jadi 4 sehatnya terpenuhi cuma sekali sehari, nggak bagus. Jadi paling sedikit 2 atau 3 kali sehari sesuai dengan kebiasaan. Jadi kecukupan makanan, keragaman makanan, dan frekuensi makanan. 3 itu. Aduh, Mimi juga termasuk yang susah makan ini dokter. Kalau hamil nanti kayaknya harus mengingat itu ya. Minimal 2-3 kali sehari, pola makan dan frekuensi makan harus diperhatikan. 2-3 kali sehari, kemudian kelengkapan ragam ya namanya ya. Tadi harus ada. Misalnya kalau kita bicara sehari-hari, nasi, sayur mayur, kemudian tahu tempe, protein, kemudian ikan, telur dan sebagainya. Itu harus ada meskipun jumlahnya sedikit. Makanan lengkap, makanan yang bagus, makanan sehat itu bukan makanan mahal. Ya, perlu tidak beda. Ya, itu ingat Sobat Bangga. Bukan makanan mahal, tapi makanan yang ragamnya memenuhi syarat 4 sehat tadi. Iya, betul sekali. Termasuk juga tahu tempe yang kesannya murah, Dok ya. Itu protein nabati yang cukup bagus kan. Ya. Oh, baik. Itu kalau kita bicara gizi dan nutrisi. Nah, kalau kita bicara tentang suplemen, Dok ya, biasanya kan dokter menyarankan untuk mengkonsumsi suplemen. Nah, itu perannya seperti apa untuk ibu-ibu hamil? Oke, begini, sahabat Bangga ya. Suplemen itu seperti gimana artinya suplemen tambahan ya gitu. Pada dasarnya kalau gizi yang dikonsumsi si ibu itu sudah terpenuhi secara lengkap, suplemen itu boleh ada boleh tidak. Oh, jadi tidak wajib. Tidak wajib ya, tidak wajib. Suplemen itu baik beda dengan wajib ya. Baik diberikan apabila kita tidak begitu yakin bahwa makanan sehari-harinya, dietnya itu memenuhi semua syarat. Jadi 4 sehat tadi. Jadi suplemen itu sebenarnya lebih ke arah menambal bila terjadi kekurangan. Ada satu contoh yang paling baik, misalnya pemakaian kalsium. Ya kan? Zat besi, kalsium gitu. Zat besi dan kalsium itu. Sebetulnya kalau logika medis ya, kalau kita periksa laboratorium HB-nya 12 atau lebih, nggak perlu, gitu, nggak perlu. Tapi kita kan tidak selalu memeriksa laboratorium itu di awal kehamilan, tidak selalu. Sehingga kita berikanlah untuk tambahan itu zat besi, kemudian mineral, vitamin dan banyak hal lain. Ya. Itu sebetulnya sifatnya hanya tambahan. Jadi jangan pernah, nah ini yang saya harus peringatkan ke sahabat Bangga semua ya, yang saya peringatkan, hati-hati, jangan mengurangi makan dengan alasan toh saya sudah minum suplemen, itu nggak bisa. Dan itu banyak terjadi. Iya, banyak terjadi. Merasa sudah dipenuhi dengan suplemen, akhirnya tidak mengkonsumsi yang wajib makanan tadi. Yang wajib tadi. Jadi, ya. Oke, kalau kita bicara tentang genetik, kalau tadi kan kita bicara suplemen tambahan, ya Dok ya. Kalau genetik itu beresiko ada perannya nggak sih? Iya. Jadi termasuk Dok. Iya. Jadi ada genetis misalnya, contohnya begini, bayi itu pada saat dilahirkan sebetulnya range-nya tuh cukup lebar. Jadi antara 2,5 kilo, kalau dia cukup bulan, 2,5 kilo sampai 4 kilo. Jadi range-nya itu sangat besar. Ya, nah antara 2,5 sampai 3 kilo itu bayi, istilahnya bayi normal kecil, bayi kecil normal. 3 sampai 3,5 kilo itu bayi normal sedang. 3,5 sampai 4 kilo bayi normal besar. Nah, bayi normal kecil, jadi 2,5 sampai 3 kilo itu
bisa karena faktor-faktor yang berkaitan dengan gizi tadi. Jadi misalnya harusnya bisa lahir 3 kilo nih, cuma 2,7 misalnya gitu ya. Karena tapi bisa juga karena faktor genetis. Jadi memang orang tuanya, ayah ibu itu memang postur tubuhnya memang kecil-kecil. Ya. Jadi itu bukan suatu kelainan gitu. Faktor genetis yang lain itu yang berkaitan dengan kelainan-kelainan tapi tidak berhubungan dengan stunting, dan berhubungan dengan kondisi janin tertentu, kehamilan tertentu. Nah itu misalnya salah satu yang sering terjadi adalah adanya kelainan genetik itu kemudian melahirkan bayi yang tampak fisiknya itu agak berbeda misalnya. Ya, itu hal-hal seperti itu. Jadi seperti saya lupa namanya itu yang matanya agak jauh. Oh gitu. Tapi emang banyak sih Dok ya, apalagi sekarang zaman media sosial udah langsung terlihat perbedaannya. Ya, jadi hal seperti itu. Nah, makanya ada sekarang yang disebut dengan pemeriksaan prenatal. Jadi sebelum kehamilan pasangan diharapkan melakukan pemeriksaan apakah ada kelainan genetis enggak pada ibu dan ayah Di awal-awal itu ya. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan kelainan penyakit darah misalnya. Nah itu kalau dua-duanya punya kelainan genetis penyakit darah, maka ada kemungkinan nanti si anak juga bayinya akan mengalami masalah gangguan yang berat. Nah, itu ada anjuran untuk melakukan pemeriksaan yang genetis kehamilan. Ya, baik sebelum menikah atau segera setelah menikah sebelum terjadi kehamilan. Itu ada anjurannya dan itu tidak mahal itu. Bisa dilakukan. Berarti sebelum hamil juga sebenarnya boleh diperiksakan ke suami istri ya. Sekarang malah trennya begitu untuk kalangan masyarakat kita ya, yang high education, terus high social economic, itu mereka cenderung untuk melakukan pemeriksaan di awal sebelum hamil. Ya. Baik, dokter, kalau kita tarik terkait stuntingnya, kemudian tadi genetik dan pola hidup ya. Kedua hal ini yang mana yang paling berpengaruh dengan si anak, genetik atau pola hidup? Yang paling berpengaruh atau paling dalam gini, di dunia kedokteran itu selalu bicara statistik ya. Yang paling banyak bermasalah, yang paling banyak menimbulkan gangguan adalah yang berkaitan dengan stunting. Baik. Jadi adanya kelainan-kelainan yang bersifat istilah malnutrisi, malgizi. Ya. Jadi malgizi itu tidak selalu kekurangannya, kelebihan juga bisa. Oh jadi berlebihan gizi itu juga jadi masalah ya? Jadi masalah, malgizi namanya. Jadi bisa menyebabkan bayi besar, kemudian bayi besar itu tidak selalu bagus. Karena bisa saja terjadi kesulitan pada saat proses persalinan, atau bisa terjadi persalinan lebih awal karena terlalu besar. Pada saat bayi itu sebenarnya belum cukup bulan, tapi karena terlalu besar dia bisa terjadi persalinan. Nah itu namanya persalinan terlalu awal. Dan itu bisa bermasalah, kenapa? Karena yang paling penting pada saat bayi dilahirkan adalah kondisi paru-paru si janin itu sudah harus betul-betul matang. Karena begitu dia dilahirkan, dia harus bisa bernafas sendiri di luar rahim. Maka paru-parunya harus bagus. Kalau bayi kurang bulan, itu masalahnya ada di paru-paru. Di paru-paru. Ya, itu yang paling utama ya. Yang paling utama. Harus dan itu juga yang berkaitan dengan soal diet tadi, bilang gizi dan sebagainya. Oke, langkah nih, ini penting biasanya ketika kita sudah didiagnosis stunting, cabang bayinya ya, janinnya. Seperti apa seharusnya orang-orang, bukan pengidap ya, karena yang sudah didiagnosis. Ya, jadi gini, kalau ya, makanya kenapa kita menganjurkan pemeriksaan itu rutin setiap bulan. Dengan pemeriksaan rutin setiap bulan, khususnya kalau kita bicara stunting selama kehamilan, itu tidak bisa tidak pemeriksaannya itu menggunakan ultrasonografi, USG. Karena hanya USG yang bisa mengukur pertumbuhan janin. Ya. Pemeriksaan dari luar, misalnya tanpa USG, itu bisa mengira-ngira
misalnya apakah bayi ini sesuai tidak dengan usia kehamilannya. Tapi hanya mengira-ngira. Tapi kalau menggunakan ultrasonografi USG, maka bayi itu diukur khusus dari ukuran setiap bulan tadi, kita bisa menyusun sebuah grafik pertumbuhan. Nah, begitu kita dapatkan sedikit, jadi ada grafiknya, di mana kalau kita dapatkan pertumbuhan itu grafiknya menurun dari standar normal, maka segera kita koreksi. Makanan ibunya seperti apa, dicari apakah ada penyakit tertentu, diperiksa laboratorium dan sebagainya. Intinya lakukan recovery bila didapatkan. Nah itu semakin cepat semakin baik, semakin awal semakin baik. Karena itu memang kalau ideal ya, kalau kita bicara ideal, maka pemeriksaan setiap bulan itu pada kehamilan 1 sampai 7 bulan itu bisa setiap bulan. Kemudian setelah 7 bulan bisa lebih sering, misalkan 2-3 minggu sekali dan sebagainya. Kehamilan menjelang lahir malah mungkin seminggu sekali dan seterusnya. Tapi itu tergantung kondisi kehamilan, kondisi ibunya, kondisi janinnya. Nah, nanti dokter yang menentukan nanti. Nah, jadi maksudnya gini, kalau ideal maka setiap kehamilan itu kita bisa membuat grafik pertumbuhan. Kalau berkaitan dengan stunting nih ya kita bicaranya. Begitu kita dapatkan pertumbuhan yang tidak normal, maka kita bisa langsung koreksi. Gitu. Itu hanya itu solusi resepnya. terbaik ya. Benar, solusi terbaiknya memang harus ke dokter atau ke bidan supaya tahu persis. Ke bidan bisa. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang non USG ya. Satu adalah mengukur pertumbuhan berat ibu. Berat badan ibu. Berat badan ibu itu sebaiknya memang sekarang ini kan ada buku merah ya. Buku pink itu yang untuk mencatat. Itu sebetulnya bisa dibuat grafik. Ada grafik di situ. Jadi bisa dituliskan di situ. Jadi kalau ada pertumbuhan berat badan yang stagnan, maka kita harus hati-hati. Jadi sebulan yang lalu misalnya berat badan ibunya 54 kilo. Kemudian sebulan berikutnya hanya 54,5 atau 55. Itu kan kurang. Nah, itu harus dilakukan eksplorasi, diperiksa kenapa begitu dan seterusnya. Karena itu tidak normal ya. Tidak normal. Kemudian yang kedua selain berat badan ibu adalah mengukur tinggi rahim. Jadi ada pemeriksaan disebut dengan memeriksa besarnya rahim, diukur tingginya gitu. Nah, ketinggian rahim itu harus bertambah sesuai dengan usia kehamilan. Itu para bidan tahu. Nah, kalau ada penurunan peningkatan berat badan yang tidak sesuai, kemudian besarnya rahim tidak sesuai, maka harus itu menjadi warning, awareness, segera lakukan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat kondisi janin dan seterusnya. Baik, oke. Dokter, kalau kita bicara zaman sekarang, baik pemeriksaan, kemudian buku pink tadi ya, Gen Z ini biasanya paling termakan dengan sosial media. Apapun jenis solusi yang ada di media sosial kadang langsung diikuti, termasuk yang tadi ternyata gizi berlebihan pun tidak baik gitu ya. Nah, kalau sebaiknya yang dilakukan setelah sudah didiagnosis, kemudian biasanya Gen Z melihat handphone down itu gimana ya, secara psikologis, wah ternyata anak saya dijanin ini stunting, langsung alam bawah sadar tidak lagi tentang pola hidup sehat, tapi malah bersedih. Nah biasanya ini sering terjadi. Itu faktor internal maupun eksternalnya, dan orang sekitar biasanya harus seperti apa? Ya, betul. Jadi memang ini bicara Gen Z ya. Saya kan baby boomer, saya jauh sekali. Sangat jauh ya. Gen Z itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan. Dan tapi saya apresiasi sekali karena Gen Z itu sangat melek informasi ya. Nah, itulah. Tapi di sisi lain juga agak lebih rentan terhadap informasi yang buat dia kurang baik ya. Kedua, yang perlu juga dipahami adalah bahwa seorang ibu yang hamil, nah ini yang perlu dipahami betul oleh para suami. Setiap wanita yang hamil, seorang istri yang hamil, itu selalu lebih rentan secara psikologis. Kenapa?
Bukan karena apa-apa, karena memang secara hormonal begitu. Berpengaruh. Ya, pada wanita hamil itu terjadi perubahan hormon. Kondisi psikologis wanita itu sangat dipengaruhi oleh sistem hormon. Contoh yang paling mudah, wanita itu moodnya berubah mengikuti siklus haid, betul kan? Betul sekali. Ya, jadi itu karena pengaruh hormon. Nah, kehamilan itu hormon juga berubah. Baik. Maka pada kehamilan moodnya juga ikut berubah, secara psikologis juga berubah. Karena itu kenapa pada saat ibu hamil itu dia jauh lebih memerlukan support Dari orang sekitar. sekitar, terutama suami, yang paling utama suami, kemudian kedua orang tua dan sebagainya. Ya. Nah, kalau terjadi gangguan, pertama kalau dia menemukan, misalnya mengira, ya, kok saya hasil pemeriksaannya seperti ini. Satu yang paling penting, satu betul-betul yang paling penting, datanglah ke ahlinya. Konsultasilah dengan dokter spesialis, tanyakan semua yang ingin Anda ketahui. Gitu. Kalau dokternya irit bicara, ganti, pilih dokter lain. Mau bicara dengan baik. Bener. Karena tidak ada cara lain. Kalau ingin tahu lebih baik, ya sebetulnya informasi banyak. Kita bisa baca ada Di bisa internet. Google, AI, ChatGPT sekarang kan, ya, bisa semua. Tapi karena Anda baca sendiri, maka memahaminya bisa salah. Dan kondisinya pun berbeda-beda. Berbeda-beda. Jadi yang paling bagus konsultasilah dengan ahlinya, dengan dokter spesialis. Jadi orang-orang kayak saya inilah yang harusnya disasar kalau seperti itu. Tapi kalau baik-baik saja silahkan. Mau ke Bu Bidan, mau ke dokter klinik, silahkan ke puskesmas. Tapi kalau ada masalah yang memang sangat mengganggu, datanglah ke ahlinya. Ke ahli, ya. Karena itu menjadi tren zaman sekarang, ketika katanya mental health segala macam, ya kan. Jadi ketika Gen Z hamil kemudian ada sesuatu yang bikin down, bukannya memberikan solusi, malah hanya update status dan melihat informasinya di media sosial. Biasanya seperti itu. Itu sahabat bangga ya, berarti kalau ada kendala bisa langsung ke dokter, ya Dok ya. Iya. Baik. Dan tanyakan semua yang ingin Anda ketahui. Iya. Ya. Jangan mengkonsumsi. Anda kan baca ya apa aja yang meragukan. Tanyakan betul. Gitu. Jangan segan. Karena memang kewajiban. Ya, saya ingin menekankan terutama ke rekan-rekan dokter spesialis kebidanan kandungan, kewajiban Anda adalah memberikan pertolongan terbaik kepada pasien Anda. Ya, betul sekali. Oke, 2 pertanyaan terakhir, dokter. Apa yang harus dilakukan sang ibu ketika si anak janin atau si bayi sudah lahir dan bisa dipastikan bahwa oh ini sehat, biasanya seperti itu. Walaupun mungkin backgroundnya kemarin sempat didiagnosis janin kecil atau stunting. Ya. Jadi sebetulnya gini, kalau pernah diduga, namanya diduga ya, dia bayinya kecil, tapi setelah lahir, misalnya masih dalam batas-batas normal, gitu ya. Nah, pada bayi-bayi yang lahir katakanlah antara 2,5 kilo sampai 3 katakanlah 2.600, 2.700, 2.800 gram ya. Maka upaya untuk merawat si bayi ini selama 3 tahun pertama, selama 5 tahun pertama harus lebih baik. Dibanding dengan yang lahirnya sudah 3,5 kilo misalnya dan sebagainya ya, tetap saja. Nah, dalam hal ini yang paling perlu diupayakan adalah setelah bayi lahir itu dinilai, dievaluasi ya. Tanyakan selengkap-lengkapnya bagaimana kondisi bayi yang telah lahir tadi. Namanya neonatal ya, bayi baru lahir. Kalau bagus, maka Anda tinggal menjaga dan meningkatkan. Satu, ASI. ASI itu jangan lupa. Gen-Z karena mungkin banyak aktivitas di luar dan sebagainya. Mungkin menganggap menyusui itu bukan lagi tugas konstitusional si ibu. Benar. Tetap saja sampai sekarang ASI eksklusif 6 bulan pertama. Jadi betul-betul hanya ASI ibu, hanya ASI 6 bulan pertama itu adalah yang terbaik sampai saat ini. Ya, gitu. Meskipun susu buatan ya, susu formula itu susu formula itu
sekarang mungkin dengan teknologinya dibuat sebaik mungkin, tidak pernah bisa menyaingi atau menyamai dari ASI. Itu nomor satu. Ya. Dan yang kedua, saya udah ada pengalaman puluhan tahun ya. Saya sangat tidak setuju kalau ada ketakutan kalau seorang ibu menyusui itu akan mengubah bentuk tubuhnya menjadi kurang baik. Enggak, itu sama sekali enggak. Tidak berpengaruh. Ada pengaruh pasti sedikit karena pengaruh hormonal. Tapi bisa diupayakan kembali. Cara terbaik, cara terbaiknya adalah jangan melupakan olahraga setelah melahirkan. Lakukan aktivitas yang baik, olahraga yang baik. Mungkin di sini bisa saya contohkan satu orang yang nggak tahu saya kalau Genzi masih kenal atau enggak. Seorang public figure, penyanyi, namanya Krisdayanti. Pasti kenal. Masih tahu ya? Masih tahu. Masih tahu. Itu adalah sering kali saya jadikan contoh karena beberapa puluh tahun yang lalu beliau menjadi apa istilahnya berita yang bagus di mana dia setelah melahirkan dalam hanya jangka waktu 3 bulan itu tubuhnya kembali ke seperti sebelum sebagus semula ya, dan itu bisa dilakukan bila dia berusaha untuk melakukan hidup sehat dan olahraga yang baik. Jadi nggak akan ngubah. Jangan karena alasan takut berubah terus nggak mau menyusui. Ya benar sekali, dan itu banyak tren seperti itu dokter. Banyak yang memilih jangan terlalu sering menyusui karena badan membesar Bahwa nanti badan bertambah sedikit waktu hamil dan pasca kehamilan tuh normal. Normal kan pengaruh hormonal. Tapi sekali lagi saya bilang dengan diet itu bukan hanya mengurangi tapi mengatur pola makan, olahraga teratur yang bagus dan sebagainya, maka akan kembali. Bahkan dengan jangka waktu 3 bulan pun sudah bisa kembali. 6 bulan akan kembali. Nggak usah khawatir. Betul. Betul tuh Genzi. Jangan takut menyusui ya. Jangan takut menyusui. Karena menyusui jauh lebih bermanfaat buat menyiapkan generasi berikutnya, buat anak-anaknya supaya lebih cerdas. Ya. Baik, demikian hari ini tentang kehamilan sungguh sangat bermanfaat ya dok ya. Terutama tadi hal-hal yang sebenarnya kecil tapi berimbas besar. Betul. Apalagi tentang psikologis, tadi ya informasi di media sosial yang harusnya sudah ke ahlinya. Nah ini semoga nanti menjadi edukasi yang bermanfaat buat Sobat Bangga. Baik, terakhir kesan atau mungkin ada pesan tertentu yang bisa disampaikan ke Sobat Bangga, silakan dokter. Para Sobat Bangga, satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa jangan jangan terlalu lama menunda kehamilan. Jadi sekarang ada tren pada wanita itu ingin lebih mengejar karir daripada itu. Wah, aku tersinggung nih dokter. Jadi maksud saya begini, seimbangkanlah antara mengejar karir dan memiliki buah hati. Bagaimana caranya? Karena ada batasan. Jadi seorang wanita itu sangat baik untuk hamil itu di kisaran usia di bawah 35 tahun. Ya, itu yang paling baik. Karena itu kapanpun Anda menikah, usahakan hamil dan melahirkan di bawah 35 tahun. Kejarlah karir itu ya, tapi juga pertimbangkan untuk mendapatkan buah hati sebelum usia itu. 35 tahun. Yang kedua, jangan pernah ragu bila ada masalah, apapun masalah kehamilan pada saat Anda hamil nanti, maka carilah pertolongan atau konsultasi terbaik. Itu yang sangat saya harapkan, sangat saya sarankan. Baik. Ya sangat edukatif ya, ada 2 tadi ya Dok ya, jangan terlalu ambisius tentang menunda menyesuaikan. Ya. Saya malah lebih cenderung sesuaikanlah antara mengejar karir dan memiliki buah hati. Dan yang kedua, benar tadi kita sempat singgung bahwa informasi sangat banyak di era sekarang, tapi harus kembali ke spesialis atau ke medis yang memang bertanggung jawab atas itu ya. Baik, ada lagi mungkin dokter cukup? Cukup saya kira. Baik, demikian episode kita kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di episode selanjutnya. Mungkin barangkali nanti ketemu lagi dengan Dokter Jas ya. Silakan. Di episode selanjutnya. Pada kesempatan lain. Iya, pada kesempatan lain. Terima kasih, sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mimi Ketri dan
Saya Dr. Jasarito SPOG. Baik. Salam BKKBN, berencana itu keren. DPPKB bangga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.